Satu gol di menit pertama membuat Persib Bandung ini memantapkan posisinya di puncak klasemen dari BLI Super League di pekan ke-31. Ini juga membuat akhirnya mereka bisa merilis pressure mereka karena sekarang sudah berjarak 3 poin dari Borneo FC yang berada di peringkat 2 meskipun Borneo masih mengantongi satu laga yang belum dimainkan ketika nanti mereka akan menjamu Persita Tangerang pada pertandingan di hari Selasa besok. Dengan hasil ini, Persib Bandung meneruskan rentetan hasil positif setelah kemarin bermain dengan kemenangan comeback di Bayangkara FC dengan skor 2-4. Dan ini juga merupakan kado yang spesial untuk seorang Bojan Hodak yang tengah berulang tahun pada hari ini. Selamat ulang tahun Aki-Aki Gede Wadul, ini julukan dari pelatih yang sudah membawa prestasi dan juga kebahagiaan untuk warga Kota Bandung. Di mana Bojan memang hari ini berulang tahun di usianya ke-55 dan semoga akan ada hadiah yang lebih besar ketika nanti Persib Bandung bisa menjuarai hat-trick Super League di bulan Mei, akhir Mei mendatang. Dan selain dari hari spesial untuk Bojan Hodak, ini juga merupakan penampilan ke-100 untuk seorang Teja Paku Alam, kiper yang sejak tahun berapa ya, 2020 dia datang ke Persib Bandung, sempat menjadi kiper utama, sempat tergeser oleh Rey Mendoza sebelum akhirnya pada musim ini bisa kembali mendapatkan tempat utamanya di bawah mister gawang dari Persib Bandung. Dan spesialnya lagi, Teja Paku Alam ini bisa menorehkan rekor sebagai pemain dengan clean sheet terbanyak di Liga Indonesia bersama dengan Yo Jae-hoon yang merupakan kiper dari Persipura Jayapura. Di pada pertandingan terakhir kemarin Teja Pakualam sudah melampaui torehan dari Ardi Tani yang mengoleksi 15 clean sheet. Lalu sempat di 2 pertandingan terakhir kalau nggak salah tidak ada clean sheet yang didapatkan oleh Teja Pakualam, dan pada malam hari ini ketika Persib menang dengan skor 1-0, dia bisa melampaui ataupun menyamai rekor dari Yo Jae-hoon. Bukan tidak mungkin masih ada 3 pertandingan melawan Persija, melawan Persijap Jepara, dan juga melawan PSM Makassar. Jika ada 1 clean sheet lagi, maka Teja Pakualam menjadi satu-satunya kiper dengan torehan clean sheet terbanyak dalam satu musim. Kalau misalnya kita lihat dari starting 11 yang diturunkan oleh Bojan Hodak, selain Teja yang memang tidak tergantikan, Kakang Rudianto yang sempat diparkir di 2 pertandingan terakhir kembali lagi masuk ke starting 11 karena di posisi kanan memang Kakang menjadi pemain yang paling baik dan paling konsisten sepanjang musim ini, meskipun di 2 pertandingan terakhir Kakang ini bermain underperform. Sementara Barba dan Jumat Icardi menjadi duet yang tidak bisa digantikan, dan dengan cederanya atau tidak fitnya seorang Eliano, tadi Putros yang mengisi sisi kiri back dari Persib Bandung. Sementara di tengah ada perubahan, Mark Locke yang menjadi trending topik karena isu dugaan dan juga tuduhan rasisme ini tidak dimainkan sejak menit awal oleh seorang Bojan Hodak. Tadi seorang Luciano Guecokea diduetkan bersama dengan Adam Alis menopang seorang Tom Hai yang tidak tergantikan hingga 90 menit. Sementara di depan Ulian Baros tidak bermain sehingga Beckham Putra yang menjadi kapten tim pada malam hari ini bersama dengan Berguinho dan juga seorang Ramon Tanque yang kembali masuk dalam starting 11 pada pertandingan ini. Dan memang Persib Bandung bermain di home, belajar dari apa yang mereka lakukan ketika melawan Arema FC. Mereka sangat kesulitan sehingga akhirnya terkejar waktu dan juga terburu-buru dalam bermain sehingga mereka mencari gol cepat. Dan kita tahu Persib Bandung sejak menit awal mereka sangat mendominasi pertandingan, bahkan ada satu momen ketika Tom Hai dilanggar di luar kotak penalti dan akhirnya pelanggaran tersebut membuat ada satu umpan cantik dari seorang Tom Hai ke tiang kedua dari gawang PSM Yogyakarta, dan di situ ada seorang Mati Kardi yang berlari dan juga akhirnya bisa mengeksekusi peluang tersebut untuk bisa menjadi gol yang membuat akhirnya Persib Bandung ini sudah unggul dengan 1-0 di menit pertama pertandingan. Dan setelah itu memang Persib Bandung melakukan pressing secara kolektif, man to man. Pemain PSIM tidak diberikan ruang dan juga tidak diberikan waktu untuk bisa mengontrol bola, apalagi mengembangkan permainan, sehingga tadi PSIM sangat sulit untuk bisa melakukan ataupun membuild up serangan. Dan ketika PSIM ini mendapatkan pressing, bolanya terlepas dan Persib secara individual pemain memiliki seorang Adam Alis, Luciano yang bisa melakukan transisi begitu cepat. Dan itu terjadi, ada satu peluang Ramon yang sayangnya juga belum bisa dimanfaatkan. Selain juga di menit ke-21 ada peluang emas berawal dari akselerasi seorang
Adam Alis melewati dua pemain di dalam kotak penalti, memberikan crossing yang sebetulnya sangat baik. Ramo tidak terjaga di mulut gawang yang dijaga oleh Cahya Supriyadi, tapi sayang tendangannya ini masih melambung di atas mistar gawang. Selain itu juga ada sejumlah peluang lainnya di babak pertama, selain dari shoot Beckham Putra yang tipikal Beckham. Dia melakukan cutting inside dan melakukan shoot, tapi tendangannya masih melambung di atas mistar gawang. Selain itu juga ada satu sundulan Ramon, yang memang Ramon ini ketika bermain sangat baik, dia bisa sangat klinis, tapi ketika di pertandingan yang seperti ini, ketika dia underperform, dia sering membuang-buang peluang, karena tadi sekali lagi masalahnya untuk Persib Bandung masih di sepertiga akhir, khususnya di babak pertama dan juga di babak kedua. Sementara untuk PSIM sendiri juga tadi berkat pressing yang begitu ketat dan juga kolektif dari Persib Bandung, mereka sangat kesulitan untuk bisa mengembangkan pertandingan. Bahkan di babak pertama mereka tidak mencatatkan satupun shot on target. Ada satu tendangan bebas dari seorang Zé Valente yang juga masih melambung. Sementara tadi ada satu crossing juga dari Abioso yang crossingnya itu cukup berbahaya sebetulnya, tapi tidak ada teman yang menyambut sehingga dapat bisa diantisipasi dengan mudah oleh seorang Van Putros. Sementara di babak kedua, gua catat memang ada 6 peluang, khususnya di akhir-akhir babak kedua, di 80 menit ke atas, ada banyak sekali peluang. Tadi Burguinho dapat 2 kali peluang one on one, tidak bisa masuk. Ada satu juga terupas dari Haye kepada Andrew Yung, yang tendangan ini masih bisa ditahan oleh Cahya Supriyadi. Selain itu juga tadi ada peluang dari Putros yang melakukan cutback, yang dimana tadi Burguinho juga masih bisa di tackle, bisa diblok tendangannya. Selain juga ada satu peluang corner yang juga belum bisa membuat akhirnya Persib Bandung ini menggandakan keunggulan, sehingga tadi pertandingan harus selesai dengan skor 1-0. Tapi memang 1-0 ini cukup untuk bisa membuat Persib Bandung ini kokoh di puncak klasemen, karena untuk Persija Jakarta yang saat ini berselisih 6 poin dari Persib Bandung, 10 poin dari Persib Bandung, karena Persib sudah mengumpulkan 72 poin, sementara Persija saat video ini dibuat masih mengumpulkan 62 poin, karena sebentar lagi, 1 jam lagi, mereka akan bermain tandang ke Jepara. Sementara untuk Borneo FC sekarang sudah selisih 3 poin, meskipun memang Borneo masih akan menyimpan satu pertandingan ketika mereka menjamu Persita Tangerang di pertandingan pada hari Selasa malam besok. Sehingga ini persaingannya akan semakin ketat di sisa 3 dan juga 4 laga terakhir, karena kita tahu Persib Bandung sendiri setelah ini mereka akan bertandang ke Persija Jakarta. Tadi PSSI melalui Sekjen Yunus Nusi mengatakan dan juga memastikan bahwa Derby Indonesia ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ini akan menjadi pertandingan paling besar di tahun ini. Pertandingan juga menentukan apakah Persib bisa memastikan gelar juara di GBK, ataupun hampir memastikan gelar juara di GBK, atau justru Persija akan menjadi batu sandungan untuk Persib Bandung dan juga memperlebar peluang Borneo FC untuk bisa juara dari BRI Super League. Jadi dukungan dari Bobotoh perlu untuk bisa disalurkan di 3 laga terakhir, dan gue harus menyoroti tadi adanya kembang api di awal babak kedua yang sempat membuat wasit asal Jepang ini menghentikan pertandingan. Hal-hal seperti ini harus bisa dihindari, karena di 3 laga ini seluruh komponen dari klub, baik itu manajemen, pemain, pelatih, bahkan supporter, harus bisa fokus dalam mendukung Persib memenangkan pertandingan. Jangan sampai hal-hal seperti di luar lapangan, tadi ada flare ataupun mungkin ada kembang api. Tadi sih gue dengar kembang api, gue tidak melihat ada flare. Hal tersebut dapat bisa mengganggu yang berujung pada hukuman dari Komdis. Sehingga ini juga harus menjadi pembelajaran, karena ketika klub dari Persib Bandung sudah bermain di Asia, supporternya pun harus bisa naik tingkat, naik kelas, agar bisa dewasa dan juga mendukung Persib Bandung secara positif. Tom Hai menurut gue layak untuk bisa menjadi man of the match pada malam hari ini, karena dia 90 menit bermain dan bermain sangat dominan di lini tengah, meskipun memang tidak bisa memberikan assist lagi, belum bisa mencetak gol, tapi perannya ini cukup vital. Gimana kalau menurut kalian dari penampilan Persib Bandung menjelang lawan Persija Jakarta, dan juga siapa man of the match versi kalian? Coba tulis di kolom komentar.